Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adlen dan kali ini saya bersama Kakak Adel, seorang aktivis perempuan, anak muda, cantik. Masya Allah. Kita akan berbicara soal bagaimana strategi cooling system yang dilakukan oleh kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat dalam perspektif perempuan. Menurut Kakak Adel, apa sih peran perempuan itu dalam strategi cooling system selama masa pilkada? Pertanyaannya langsung garis besar banget ya. To the point. Bagaimana ya? Mungkin saya jawabnya dari ini dulu deh. Saya melihat ketika perempuan memikirkan tentang dirinya, itu pada akhirnya dia secara otomatis akan memikirkan tentang banyak hal termasuk di luar dirinya gitu. Karena kalau kita katakan bahwa, oh perempuan itu memilih pemimpin tentu adalah untuk orang-orang yang memerhatikan masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan perempuan, eee, masalahnya adalah persoalan dan kebutuhan perempuan itu ada di semua aspek kehidupan. Jadi ketika kita bicara perempuan dengan secara otomatis kita akan bicara pendidikan, kita akan bicara lingkungan, kita akan bicara pariwisata, kita akan bicara ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita akan secara otomatis membicarakan banyak aspek gitu. Sehingga kita juga akan secara otomatis memerhatikan segala hal yang kemudian menjadi, poin-poin yang mungkin apa ya, dijual oleh para calon-calon kita gitu. Jadi kita nggak kemudian, "Oh saya adalah pegiat pariwisata, ya itu saya akan sangat fokus pada pariwisata, saya adalah pegiat UMKM yang sangat fokus pada ekonomi," enggak. Tapi ketika kita perempuan kemudian berusaha untuk mencari bagaimana yang terbaik untuk perempuan, secara otomatis semua aspek itu akan sangat, kita perhatikan gitu. Sehingga ketika kita memperjuangkan isu-isu perempuan, pada akhirnya kita juga memperjuangkan Semua aspek. semua isu. Karena perempuan itu sebagai makhluk bukan sebagai sebuah gerakan, bukan hanya sebagai Eee, gerakan. ya karena kan bagaimanapun juga ada ya perempuan adalah SDM dengan total yang jumlahnya juga sangat banyak, yang kalau misalnya kemudian, di mana dia ada di setiap aspek kehidupan itu, yang ketika kita tidak perhatikan kebutuhannya di aspek-aspek itu, ya bersiap saja kelompoknya yang akan berjuang sendiri untuk bagaimana membangun daerah gitu kan. Jadi memang harus ada bagaimana perempuan itu pada akhirnya diperhatikan di setiap aspek itu, karena ya harus bareng-bareng kan untuk, bagaimana memaksimalkan setiap sektor itu untuk bisa membangun daerah. Bisa tidak perempuan itu sebagai peredam isu konflik di tengah, kan pilkada ini hangat cenderung panas gitu. Misalnya kan kan tentu dalam pilkada itu, dalam pemilih politik gitu, dalam kontestasi politik eh, ada friksi antara A, B, dan C. Nah ini kan biasanya tajam nih. Mmm, Nah peran perempuan sendiri dalam menjembatani eh, friksi-friksi itu seperti apa? biasanya yang membuat itu terjadi apa dulu nih? Yang itu terjadi biar Yang dilihat orangnya kan, bukan idenya, tuh, bukan apa yang ada di isi kepala. Jadi justru, saya rasa ketika kita perempuan, memikirkan diri kita tadi, kita akan lebih banyak memunculkan narasi-narasi tentang isu, tentang ide. Sehingga bagaimanapun itu akan sangat bisa mempengaruhi orang lain untuk melihat apakah kemudian ide-ide itu ada di kepala-kepala para calon-calon itu gitu. Sehingga itu bisa sangat membantu sebenarnya untuk, eee, mengevaluasi ya, walaupun pada akhirnya kita akan selalu kembali kepada tergantung pribadi masing-masing, tapi setidaknya upaya pengaruh itu akan ada untuk kemudian, bisa membuat orang lain mengevaluasi apakah kemudian saya serius nih memilih orang yang di isu ini aja dia nggak ada nih di kepalanya nih, tidak pernah muncul nih idenya soal ini gitu, sedangkan ternyata itu berpengaruh ya buat saya juga gitu. Jadi saya rasa itu upaya yang menurut saya, sangat bisa dilakukan walaupun ya akhirnya balik lagi ya, karena memang tergantung individu tadi ya, mungkin akan ada hal-hal yang membuat menurut saya juga pada akhirnya perpecahan itu terjadi adalah karena
Eee, ya itu, karena kita terlalu melihat orangnya, bukan isi kepalanya, gitu. Figurnya ya, Iya, fokus pada person tokohnya, itu, iya. tokohnya. Sebenarnya kalau secara deskriptif, saya tentu akan sangat berharap kemudian para perempuan justru akan menyadari ya, kita akan kembali ke itu tadi, menyadari bahwa dia punya kebutuhan sehingga, eee, dorongan untuk dia kemudian mencari tahu dan menginformasikan sebenar-benarnya itu lebih tinggi kemudian, dibandingkan orang-orang yang pada akhirnya, punya privilege, punya ya saya bilangnya sudah punya privilege dalam hidupnya gitu ya. Sehingga perempuan-perempuan yang kita kan perempuan masih banyak ya hal-hal yang kita sangat di belakang begitu ya, dan kita harus dengan kesadaran kita bahwa kita tidak se-privilege itu, ya kita jadi punya dorongan untuk mencari tahu dan ketika mencari tahu kita menyebarkan itu ke teman-teman kita. Jadi objektif. Iya, secara preskriptif seperti itu, tapi memang pada akhirnya ya, eee, kalau kita bicara deskriptif ya realitanya balik lagi itu soal individu lagi ya gitu. Tapi sebenarnya akhirnya yang kita lakukan sehingga kalau kita membicara politik kita harus bicara jauh dari periode 5 tahun itu, bagaimana caranya mendidik perempuan itu untuk kemudian menyadari bahwa dia punya sesuatu, dia punya kebutuhan, bagaimana memperjuangkan kebutuhan itu sehingga nanti setiap 5 tahun itu sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana kemudian mereka bisa, melihat itu sebagai peluang untuk menjadi solusi untuk memperbaiki masalah-masalah hidupnya, yaitu dengan memilih pemimpin seobjektif mungkin. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara, peran perempuan di saat pilkada itu saja rasanya ya Terlalu short ya. itu karena itu masalahnya sudah masuk ke mindset dan kebiasaan, Oke, oke, gitu. oke. Itu terakhir, Kak. Ada saran nggak buat kepolisian Mmm, dalam menjamin keamanan dan ketentraman, kedamaian selama masa pilkada? Ini bisa jadi akan dipakai 5 tahun ke depan, seperti yang Kakak ada saya rasa, karena kepolisian kan punya punya ya bagaimanapun punya nama gitu ya dalam masyarakat. Jadi sepertinya akan sangat baik ketika kepolisian, eee, lebih banyak kemudian memberikan atau mengajak gitu bersama-sama, eee, anak kelompok-kelompok perempuan. ya, salah satunya kelompok-kelompok yang saya rasa akan sebenarnya dia punya suara yang begitu penting, cuma kadang tidak punya akses untuk menyuarakan itu lebih luas dan lain sebagainya, sehingga saya rasa dengan institusi sebesar ini yang sudah tua sekali, sudah punya ya, sudah punya nama lah gitu di masyarakat, sehingga saya rasa, itu akan sangat, menguntungkan kedua belah pihak sebenarnya menurut saya. Menguntungkan kelompok perempuan, untuk bagaimana caranya bisa lebih menyebarkan harapannya gitu ataupun narasi-narasi yang berusaha dibangun dan kepolisian juga tentunya ya akan sangat Terbang. terbantu dengan, ya bagaimanapun kita juga butuh citra ya, bagaimana bahwa kita juga, sangat berpihak dengan kelompok-kelompok perempuan secara tidak langsung dan efek selanjutnya adalah bagaimana kemudian untuk ya harapannya untuk meredam konflik dan lain sebagainya. Oke. Gerakan perempuan dan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat harusnya lebih dekat untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan tentram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.